Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menggarisbawahi saja yang tadi sudah disampaikan di bagian akhir daripada pelajaran oleh Habib Hanif. Habib Hanif dengan tangkas dan cerdas, saudara, sudah menguraikan kepada kita tentang persoalan nasab. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini, saudara, sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, saudara. Dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah, karena itu kita harus waspada. Jadi kalau dalam kitab fikih, saudara, kalau bicara penetapan nasab anak yang baru lahir, itu tentunya yang pertama adalah al-walad lil firash. Jadi anak itu, saudara, kita bisa tetapkan nasab anak siapa kalau kita sudah sama menyaksikan ada ibunya, ada bapaknya, nikah, kemudian istrinya hamil melahirkan, itu sudah sabit nasab, saudara. Atau dengan kesaksian, kita nggak lihat nikahnya, saudara, tapi dengan kesaksian orang-orang dipercaya bahwa mereka memang suami istri dan seterusnya, saudara. Nah, jadi ada ikrar. Nah, itu kalau untuk orang-orang yang baru lahir, ya ikhwan. Tapi bagaimana kalau yang nasabnya itu sudah turun temurun? Nah, kalau nasabnya itu sudah turun temurun, saudara, nah maka dalam fikih itu disebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah asyuhrah. Nah, jadi kalau dia sudah masyhur, dia itu keturunan siapa, jangan coba-coba untuk kita bantah. Dan ini berlaku bukan di bangsa Arab saja, seperti umpamanya di bangsa Indonesia, seperti di Sumatera Utara umpamanya, di sana ada marga-marga, ada Nasution, Nenggolan, Siahaan, Lubis, saudara. Nah, kalau memang mereka punya nasab dari keluarga-keluarga marga-marga tersebut, saudara, nggak boleh kita bantah. Dia sudah Nasution, ya akui dia Nasution. Nah, jadi jangan coba-coba, wah ini Nasutionnya mesti diperiksa dulu, di DNA dulu, nggak ada itu, saudara. Nah, jadi kalau memang dia sudah mengakui, masyarakatnya juga sudah mengakui, oh ya ini anaknya sefulan, dia marganya Nasution. Atau masyarakat di Sibuhuan itu banyak marga Lubis, saudara, oh ya ini memang turunannya, nasabnya dia dari keluarga besar Lubis, jangan coba-coba dibantah, saudara, kita nggak punya hak. Nah, kalau kita ngebantah itu namanya at-ta'an fin nasab, menyerang nasab orang. Nah, Nabi mengatakan di antara salah satu perbuatan yang merupakan kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, menyerang nasab, ya ikhwan. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ada cara pertama syuhra, yang kedua istifadah. Jadi dalam kitab fikih cukup udah syuhra, istifadah, selesai. Hakikatnya serahkan kepada Allah, ya ikhwan. Nah, jadi kalau sudah syuhra, istifadah, sabit sudah nasab seseorang. Apalagi nasab ba'alwi. Nasab ba'alwi ini istimewanya, saudara, bukan hanya syuhra dan istifadah, tapi ijma ulama. Luar biasa. Enggak mudah cari nasab di zaman ini, saudara, yang diijmakan oleh ulama dari semua mazhab, bukan hanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Ulama-ulama, pemuka-pemuka kalangan salafi, wahabi, saudara, mengakui, walaupun ada beberapa yang nawasib yang enggak mengakui, saudara. Kemudian ulama-ulama ibadiyah ini dari kalangan Khawarij, ada di negeri Oman, mengakui nasab ba'alwi, saudara, sabit zuriyatul rasul.
Begitu juga ulama-ulama Syiah, saudara, di Irak, di Iran, semua mengakui bahwa nasab Ba'alwi itu adalah dzurriyyatur Rasul, saudara. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya, semua sudah mengakui. Bahkan saat ini, saudara, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab Ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab, nasab Ba'alwi ini sabit bil ijma', saudara. Nah, nggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia, saudara, seperti Buya Hamka mengakui Ba'alwi itu dzurriyyatur Rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala, saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui, ya mau buat apa lagi diajak diskusi. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif di mimbar-mimbar, saudara, di majelis-majelis, di mana tempat, saudara, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kelompok-kelompok ini, saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, mereka sudah melakukan rasis. Rasis ini dilarang oleh undang-undang internasional. Bahkan dalam undang-undang Indonesia pun dilarang bersikap rasis, saudara. Nah, bersikap rasis seperti menghina suku orang, menghina nasab orang, menghina satu golongan kelompok, saudara, ditindas, itu rasis. Sikap rasis dan fasis, saudara, dilarang bukan hanya oleh negara Islam. Negara-negara kafir sedunia semua melarang. Nah, begitu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi undang-undangnya jelas, rasis ini tidak boleh. Cuman yang saya heran, Mabes Polri sampai saat ini diam. Nah, ini perlu saya kupas sedikit, saudara. Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan. Karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah kelewat batas. Pertama, ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian, saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alwi. Kita tidak takut, tapi ini nggak boleh dibiarkan, saudara, harus diproses secara hukum. Kita kirim pengacara, saudara, dan kita kirim Ba'alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke meja cybercrime, saudara, kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kita sudah kirim, saudara. Saya bisa hadirkan pengacara-pengacaranya, saudara, dan Ba'alwinya yang melakukan laporan di sini. Nah, jadi ini ada apa? Nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan rezim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek, saudara, dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya. Kita tidak menuduh, kita bertanya kenapa. Ini kan ada kekuatan yang membuat Kapolri nggak berani bertindak, saudara. Siapa itu yang punya kekuatan di atas Kapolri? Nah, jadi kita bertanya, ada apa? Kan kita Ba'alwi mau ikut prosedur hukum. Ayo kita prosedur hukum. Saudara, ditolak. Saudara, dengan berbagai macam cara. Pertama, begitu melapor, apa dia bilang?
Wah, ini Ba'alwinya ini yang mau melapor harus ada surat tugas dari Robitoh Alawiyah. Ada urusan apa surat tugas dari Robitoh Alawiyah? Dia melapor atas nama dirinya seorang Ba'alwi yang diancam. Tidak ada urusan dengan Robitoh Alawiyah, dan dia datang sebagai pribadi Ba'alwi, bukan atas nama Robitoh Alawiyah. Setelah berdebat, apa kata mereka? Wah, ini kan laporannya laporan menyangkut ITE, ada rekaman, ya kita minta dari kepolisian untuk ditranskrip dulu. Baik, pengacara kita kerja langsung transkrip itu ucapan di situ juga, saudara. Nah, setelah itu ada lagi, saudara, wah ini sulit dibuktikan, ini harus beginilah, harus begitulah, sampai akhirnya dipertemukan naik lantai 15 atau 16 itu di Mabes Polri, tempat cybercrime. Diterima kok oleh kepala bagian di sana, saudara. Berdebat, ujung-ujungnya mereka minta, ya sudah hadirkan saja nih, ini kan mesti ada saksi bahasa, ini mesti ada saksi agama, ini mesti ada saksi ahli ini ahli itu. Saksi-saksi itu tugas polisi dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan tugas pelapor. Jadi saya bingung kok jadi BAP saksi-saksi ahli, saudara, diminta dari pelapor. Sejak kapan? Saya ini udah berkali-kali ngadepin pengadilan, sudah berkali-kali di BAP, sudah berkali-kali di penjara, sudah berkali-kali di sidang. Kita tahu itu cara kerjanya, saudara. Jadi bukan pelapor itu yang diminta sediakan ini, sediakan itu. Terus terang saja, maaf Pak, kami nggak berani ini untuk terima laporan ini karena atasan kami nggak kasih. Siapa atasannya? Sebut aja. Mabes Polri nggak berani. Kenapa? Karena ini program, Pak. Sebut aja. Fair, jujur, adil. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan anggap ini belum dilaporkan. Sudah dilaporkan, saudara. Ini sudah dilaporkan, proses. Nah, artinya di sini ada pembiaran, kesengajaan, tindakan rasis yang melanggar undang-undang dan menebar kebencian lewat ITE, saudara, dibiarkan. Dan mereka gerilya datang kemana-mana, saudara, menebar fitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma, saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkasi, di samping saya istri saya. Artinya mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para Ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Ba'alwi. Nah, terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang an usul undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang.
Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini Ji dalam telepon. Cuma ini di telepon nggak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo aneh jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat tanah mau makan siang bareng, ayo kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah saudara. Nah kalau dia cerita ada ustadz, Ji Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur, ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente menegur aneh siapa lu, begitu dong. Itu gentleman saudara, kan satria bergitar ya. Kalau satria terus aja lu mau negor gue, siapa lu mau negor gue, begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh, ada supir aneh di depan aneh saudara yang ikut mendengarkan saudara. Nah akhirnya usul kita diterima ya Beb. Kebetulan sebetulnya Gus Rumel tuh sudah aneh jadwal juga udah untuk diundang Habib besok ya, baguslah. Nah besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif, diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif saudara, sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya kawan. Saya udah hafal itu tuh, karena kita udah berkali-kali di BAP saudara. Itu namanya pertanyaan mancing saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes, belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak saudara, dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus saudara substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang, siapa lu? Nah kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin saudara. Itu bahasa jelek, itu bahasa yang bisa merusak silaturahim, itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan, kapan Ji? Kalau ente mau sebutkan aja waktunya kapan, kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, ana siap untuk jawab. Nah tapi belakangan ternyata
dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah, demi Allah saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab, saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak, bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada saudara. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, jadi dibantah. Ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener yang penting follower banyak. Kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan, dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya enggak sebut namanya saudara, saya bantah. Jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab saudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya. Nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib. Nggak bisa begitu dong saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa saudara mencuri terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Enggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya toto kromo tinggi, enggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak saudara, betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi saudara atau satu orang Sunda dia berjudi saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Enggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Enggak ada urusan sama suku, enggak ada urusan sama keluarga, enggak ada urusan itu saudara dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita enggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras saudara, ada. Siapa bilang enggak saudara?
yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Rabithah Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Rabithah tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama, saudara. Saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Muzadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyang. Anak Kiai Hasim Muzadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Kiai Haji Zainuddin sambut, rame-rame, kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal begal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya ikhwan. Padahal organisasi ini bagus. Nama itu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah, kembali ke jalan yang benar. Kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, nggak apa-apa, saudara. Nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi. Insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Rabithah kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Imad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa bainak. Ini perpisahan kita sampai di sini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, nggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan nggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, nggak mau diterima juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya minta kepada semua yang ada di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Hanif, mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin berikan syafaat oleh Nabi agar kita bisa masuk surganya Allah dan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, ya ikhwan. Nah, kepada semua yang tidak saya sebutkan lagi satu persatu nama-nama mereka, saudara, mudah-mudahan semua guru-guru kita, tamu-tamu kita, khusus yang hadir depan ini, dipanjangkan umur oleh Allah,
dalam sehat walafiat, dalam taat ibadah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya diharmoniskan, bahagia dari dunia hingga akhirat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya saya minta doakan agar saya diberikan oleh Allah sehat walafiat agar bisa kembali safari dakwah. Memang sudah 7 tahun lebih saya tidak safari dakwah, 7 tahun lebih saya tidak tampil di panggung-panggung, saudara. Jadi begitu masuk di panggung, saudara, kayaknya sesuatu yang berbeda, apalagi usia sudah mulai lanjut. Jadi udah nggak bisa lagi kayak dulu, kayak Habib Hanif nih sekarang nih. Jadi itu satu teguran yang bagus dari safari dakwah di Jawa Barat kemarin. Saya harus lihat kondisi saya dan menyesuaikan. Nah, insya Allah di safari berikutnya akan kita sesuaikan untuk menjaga kesehatan. Doakan. Nah, akhirnya selesai ini nanti, saudara, jangan lupa kita akan mahal qiyam sama-sama. Setelah mahal qiyam lanjut dengan azan sholat zuhur, iqamat, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita sholat gaib, saudara, untuk Al-Qaidul Mujahid Asy-Syahid As-Syekh Ismail Haniyah dan sahabatnya, saudara, yang terbunuh di Teheran, Iran kemarin ini. Kemudian juga untuk syuhada-syuhada yang lain dan korban-korban lain yang ada di Palestina yang setiap hari berjatuhan korban. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka, mudah-mudahan Allah segera hancurkan yaitu Zionis Israel, dan mudah-mudahan berdiri tegak negara Palestina merdeka yang dipimpin oleh umara yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi kita doakan, saudara, supaya negara-negara Timur Tengah, saudara, Irannya, Libanonnya, Surianya, Yamannya, yang selama ini sudah menunjukkan sikap menggempur Israel, saudara, kita berharap ke depan mereka menggempur Israel habis-habisan. Apalagi kalau dibantu negara Yordanianya, Saudinya, Mesirnya, Libyanya, Aljazairnya, Turkinya, kalau semua bergabung sehari selesai itu Israel, saudara. Insya Allah. Doakan. Sekali lagi kita baca Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah.